Oke, selamat jumpa lagi teman-teman mahasiswa yang kami banggakan, Mahasiswa STI Surakarta. Semangat, 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 tetap semangat sebagai auditor, tetap semangat dan sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam pertemuan yang kedua. Hari ini kita diskusi tentang laporan audit, laporan keuangan dan tanggung jawab auditor. Jadi sudah mulai mengerucut ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita diskusi tentang auditing, tentang pemeriksaan. Nah, kita mulai melihat tentang audit laporan keuangan dan tanggung jawab auditor. Perlu ketahui auditing itu memeriksa, audit pemeriksaan, auditor pemeriksanya. Jadi kalau Pak Parti memeriksa yaitu auditor, Anda memeriksa auditor. Ya. Kita akan melihat hubungan akuntansi dengan pengauditan, ya, akuntansi dengan pemeriksaan. Kalau akuntansi, kalau harus kita lihat, cara penyusunannya berdasarkan prinsip akuntansi berlaku umum. Ya, artinya penyajiannya berdasarkan standar akuntansi keuangan. Kawan-kawan mau tanya, apakah Anda sudah pernah membaca standar akuntansi keuangan? Sebagai sarjana akuntansi tentunya wajib membaca, ya, wajib membaca. Apalagi sebagai auditor, ya, wajib membaca, memahami dan untuk mampu mengukur implementasi pelaksanaan standar akuntansi keuangan. Kemudian akuntansi juga menjadi tanggung jawab manajemen, ya toh? Jadi akuntansi itu berdasarkan standar akuntansi keuangan dan tanggung jawab manajemen. Tapi kalau pemeriksaan, pengauditan berlandaskan standar auditing. Bedanya apa nih ini? Kalau standar akuntansi keuangan itu penyajian laporan keuangan. Kalau standar auditing itu adalah standar yang dilakukan, yang harus dijalankan oleh seorang auditor, ya, prinsip-prinsip cara melakukan audit itu menggunakan standar auditing yang disebut SPAP, standar pemeriksaan akuntan publik. Ya, itu ada standar, ya, beberapa standar dan isinya ada bagian-bagian. Di situ ada standar umum, standar pemeriksaan dan standar pelaporan. Yang berikutnya adalah tanggung jawab auditor, ya. Jadi kalau pengauditan itu tanggung jawab auditor. Nah, ini hubungannya. Kalau akuntansi mulai menganalisis kejadian, transaksi, mengukur, di pertemuan awal sudah saya sajikan, dokumen, ya. Dokumen itu ya dianalisa, ya, karena dokumen itu dari kejadian dan transaksi. Kemudian diukur, ya, dan dicatat transaksi itu. Diukur apa? Nilainya berapa dari transaksi itu. Yang dicatat dalam bentuk jurnal. Ya, dikelompokkan dan diringkas ke dalam buku besar. Kemudian menyusunnya dasarnya standar akuntansi keuangan. Nah, dari laporan keuangan itulah akhirnya laporan itu disampaikan kepada pemilik. Langsung bagaimana kalau mengaudit? Ya tentunya kemarin kita diskusi bahwa audit itu prosesnya dibalik. Maka auditor, proses auditnya diawali dengan mengevaluasi tentang laporan keuangan. Nah, beda loh ya. Kalau yang akuntansi dari dokumen, kalau ini mengevaluasi laporan keuangan, membaca laporan keuangan. Baca, neraca ada kas, ya ta? Sampai dengan aktiva lain-lain. Paham belum menyusun kas? Jangan-jangan nggak paham, lah ini repot. Ya ta? Kemudian di posisi pasipa ada kewajiban jangka pendek sampai modal atau laba ditahan. Dibaca semua, dipahami, di anak kaji atau dievaluasi. Mana kira-kira yang menimbulkan kecurigaan. Nah ini saya sampaikan kepada teman-teman. Kita selalu kita tidak boleh punya prasangka atau menuduh atau mendakwa. Tetapi ilmu auditing, ya, saya yakinkan kepada Anda, kalau Anda belajar ilmu auditing harus punya tingkat kepercayaan kepada suatu laporan itu rendah. Apa artinya? Jangan yakin dulu bahwa laporan itu betul. Ya, itu kuncinya. Kalau Anda sudah menyerah bahwa laporan itu betul,
maka Anda tidak akan melakukan pengujian. Nah, itu bedanya. Ya. Jadi tingkat logika Anda ditekankan pada laporan ini harus dibuktikan. Ya, bahwa memeriksa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsipnya atau belum. Kemudian menyatakan pendapat dalam laporan auditor. Langsung kalau sudah diserahkan pada klien. Klien itu yang memberi tugas. Oke teman-teman semua. Syarat laporan keuangan dapat diaudit. Nah ini ya, dapat diaudit. Data harus dapat diverifikasi. 2 orang hasilnya sama. Contoh, kas disajikan di situ. Berapa? Oh 2 juta. 2 juta kas di neraca itu harus diverifikasi. 2 orang yang hasilnya sama. Siapa? Mesti pemegang kasnya ditanya. Kasnya berapa? Oh 2 juta misalnya. Ya tak? Kemudian kepada siapa lagi? Pemegang catatan akuntansi, bagian akuntansi. Benar enggak catatannya 2 juta? Nah, dikonfirmasi. Itu namanya verifikasi 2 orang. Kemudian datanya valid atau tidak. Nah ini otentiknya. Benar, baik atau berdasar enggak. Data yang menunjukkan angka kas 2 juta itu ada enggak? Rekening koran misalnya. 2 juta itu di rekening koran atau enggak? Ada enggak rekening korannya? Oh ada, berarti benar. Atau catatan, ada enggak? Oh atau secara fisik di brankas 2 juta dihitung. Nah itu namanya otentik, valid. Datanya tepat sesuai dengan aturan akuntansi yang ditetapkan per 31 Desember misalnya itu kas 2 juta, ya harus dilihat laporan rekonsiliasi tadi itu per 31 Desember, itu tepat namanya. Ya, dilihat, dicari tanggal itu sisa kasnya 2 juta atau tidak. Itu beberapa cara syarat laporan yang dapat diaudit. Nah, oke. Mengapa sih dipentingkan pengauditan? Oke. Saya jelaskan ya. Audit itu sangat penting dilakukan karena apa? Adanya risiko informasi. Ya, risiko informasi. Kemungkinan informasi yang digunakan untuk menilai risiko bisnis dibuat secara tepat. Karena apa? Informasi harus diterima dari pihak lain. Nah, oke. Supaya apa? Ya, informasi itu ada motivasi pembuat informasi, volumenya, datanya, kerumitannya, lah ini akan dilihat. Jadi laporan keuangan itu ada beberapa yang harus dilakukan terhadap pengauditan, diantaranya untuk ada alasannya. Nah, manfaat audit apa? Nah, kenapa perusahaan itu minta diaudit? Sebenarnya ada manfaat. 1, kalau perusahaan yang sudah diaudit itu bisa saja perusahaan itu bisa akses ke pasar modal. Ya, bursa pasar modal. Maka laporan keuangan di perusahaan-perusahaan yang sudah masuk pasar modal itu biasanya laporan keuangan sudah dilakukan pemeriksaan atau audit. Yang disebut perusahaan itu sudah go public, diterima masyarakat. Ya, itu yang manfaat audit. Kalau tidak diaudit bisa masuk enggak bisa. Karena sudah ada ketentuan, ya. Perusahaan yang bisa masuk pasar modal itu perusahaan-perusahaan yang telah dilakukan audit. Ya. Yang kedua adalah biaya modal menjadi lebih rendah. Apa? Kalau dilakukan pemeriksaan, kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan segera diketahui, maka disebut biaya modalnya menjadi lebih rendah. Yang berikutnya mencegah terjadinya ketidakefisienan dan kecurangan. Nah ini singkat sekali. Banyak aktivitas perusahaan seolah-olah tinggi penjualannya, omsetnya tinggi. Padahal setelah diukur catatannya wah kelihatannya tinggi. Tapi setelah diperiksa ya banyak juga di situ menimbulkan kecurangan-kecurangan, menimbulkan ketidakefisien operasional. Nah ini banyak sekali ya. Ini teman-teman sebagai penguji angka harus bisa mendeteksi sesuai dengan enggak perusahaan ini, efisien enggak. Nah ketika diaudit akan ketahuan. Bahkan tingkat kecurangan akan ketahuan di bagian mana, di SDM kah, di bagian produksi kah, di bagian marketing kah, ya ini akan diketahui. Maka itu akan muncul laporan audit tadi. Ya ini manfaat audit. Jadi perusahaan tidak melakukan audit adalah sesuatu yang mengalami kemunduran atau salah di dalam melakukan aktivitasnya.
Yang berikutnya adalah manfaat audit untuk apa? Untuk perbaikan dalam pengendalian dan operasional. Nah, jelas. Kalau tadi dirasakan tidak efisien operasionalnya, maka dilakukan pengendalian supaya operasionalnya bagus. Kalau tadi terjadi kecurangan, maka dilakukan pengendalian supaya tidak terjadi pengendalian. Ini manfaat audit. Jadi audit itu laporan yang cukup lengkap ya. Artinya laporan audit cukup lengkap karena berdasarkan catatan-catatan yang telah terjadi peristiwa kemarin atau sebelumnya. Nah ini. Tentunya teman-teman masih ingat juga, walaupun kita itu seorang auditor yang bagus, yang handal dan seterusnya, kita di dalam melakukan pemeriksaan ada keterbatasan dan kendala. Karena apa? Ya, ada beberapa kendala yang dialami dalam memeriksa atau mengaudit. Satu kendala dari akuntansi. Ya. Prinsip akuntansi berterima umum yang fleksibel. Penggunaan prinsip-prinsip pengukurannya yang fleksibel. Ini menjadi kendala juga karena tidak statis atau ketat. Fleksibel, ini menjadi kendala. Yang kedua adalah pertimbangan yang harus dilakukan sebelum diterapkan suatu transaksi atau kejadian pada saat situasi tertentu. Jadi ini juga menjadi masalah, yaitu kendala. Yang ketiga adalah interpretasi terhadap bukti seorang auditor dengan yang sesungguhnya. Ini menjadi kendala di dalam catatan akuntansi. Nah, kendala dari audit apa sih? Nah, proses audit. Ya, kendalanya proses. Kenapa proses? Udah kan cukup. Nah, audit itu dibatasi waktu. Ya. Aktivitas perusahaan itu 1 tahun. Kemudian diaudit mungkin hanya sesuai dengan kesepakatan 1 bulan, 2 bulan dan seterusnya. Nah ini di waktu. Jadi proses audit itu dibatasi waktu. Kemudian teknologi audit. Ya. Teknologi audit belum mampu untuk mendeteksi catatan-catatan akuntansi yang berbasis teknologi yang lebih cepat. Ya, audit itu karena mengikuti, maka prosesnya akuntansi kan prosesnya macam-macam, program yang digunakan macam-macam. Nah, teknologi audit masih sering ketinggalan. Ini kendala-kendala di dalam atau keterbatasan di dalam melakukan pemeriksaan. Ya. Oke, teman-teman semua, dari beberapa hal yang terkait dengan laporan keuangan, teknik audit sampai keterbatasan. Lantas bagaimana pihak-pihak yang selalu berinteraksi dengan auditor? Ya, kalau kita melakukan audit maka beberapa hal yang selalu berinteraksi tentang satu manajemen. Ya, itu kita harus mesti komunikasi dengan manajemen. Yang kedua adalah dewan komisaris dan dewan audit internal. Ya, itu selalu kita interaksi ke situ. Yang ketiga adalah pemegang saham. Ini beberapa hal yang terkait dengan auditing. Teman-teman semua, di dalam proses audit tidaklah sesuatu yang tadi saya katakan sederhana memeriksa, tetapi dalam implementasinya dibutuhkan logika tinggi, dibutuhkan fisik yang kuat, dan dibutuhkan kejelian terhadap prediksi atau terhadap persepsi-persepsi itu. Itu standar auditing juga ada standar umum. Jadi beberapa hal yang harus kita lewati di dalam melakukan proses audit. Nah, jadi kalau tadi saya katakan bahwa auditing itu akan bekerja berdasarkan apa? Standar. Ya, standar audit satu pertama standar umum. Ya, standar umum itu ada tentang apa? Tata laksana audit. Yang kemudian independensi mental audit harus dimiliki. Jadi auditor harus punya mental yang independen. Kalau kita selaku auditor harus dihilangkan ya rasa yang disebut tadi rasa kedekatan atau rasa persaudaraan. Kita menguji. Jadi kita tidak diperkenankan juga ketika kita mengaudit ada salah satu bagian dari saudara kita, teman kita, ya, apalagi saudara ya, itu di dalam tim yang di dalam perusahaan yang kita audit itu harus dinetralkan. Kalau punya hubungan biasanya kita ditarik dari kantor akuntan supaya diganti auditor yang lain. Auditor wajib menggunakan kemahirannya profesional dengan cermat dan seksama. Lah ini, auditor itu harus cermat. Ya, tadi sebut profesional itu standar umum loh ya. Cermat dan seksama, tadi teliti ya. Tajam ya, logikanya tinggi. Kemudian standar pekerjaan lapangan. Nah, ini selalu auditor itu standar umum, standar pekerjaan lapangan, kemudian standar pelaporan. Ya. Itu beberapa prinsip tentang standar auditing
yang harus dilakukan oleh auditor dan itu menjadi panutan yang harus diikuti di dalam proses auditing. Jadi beberapa hal yang terkait dengan auditing, kemudian yang terakhir adalah laporan audit. Ya, laporan audit ini yang harus kita lihat, nanti bisa teman-teman semua, adik-adik semua bisa belajar formatnya seperti apa ya. Terdiri ada 3 yang bentuk baku dan bentuk tidak baku. Ya, nanti bisa dilihat dari materi saya. Untuk itu dalam pertemuan ini saya kirakan cukup dan bisa diskusi di lain waktu. Mudah-mudahan Anda selalu mengikuti dan selalu melihat materi-materi yang terupdate sesuai dengan perkembangan dan kondisi sekarang. Akhirnya pertemuan hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan semangat.